Tergantung permintaan sebenarnya. Oke, permintaan. Tapi pada umumnya untuk pernikahan itu tim. Jadi mungkin ada 4 penari, kemudian 1 baksa, 1 aki ataupun ambu gitu. Jadi nini ya. Apa kabar Sobat Radar Banten Podcast? Saya Jenny Wulandari dari Gen RB. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang millennials yang berbakat dan menginspiratif. Dan di sebelah saya sudah ada rekan saya yang sangat hebat banget dan kece banget, yaitu Kak Syadat Asadullah. Halo Kak Syadat. Halo Kak Jenny. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Belakangan kesibukannya apa aja sih Kak? Dalam kuliah apa gimana nih? Boleh, dalam kuliah boleh, di luar kuliah boleh. Kita telusuri nih semuanya. Oke, dari kuliah dulu kali ya. Oke. Nah, di kuliah itu saya sedang menggeluti himpunan mahasiswa jurusan perbankan syariah gitu. Kemudian ada Bank Mini VB, kemudian juga ada Extrapreneur Banten, dan juga ada Pusat Seni Mahasiswa. Wah, semuanya nih banyak juga ya ternyata. Oke, mungkin teman-teman Sobat Radar Banten Podcast juga mau tahu nih, kakak kuliah di mana sih? Kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oke, jurusan apa? Perbankan syariah nih Kak. Perbankan syariah, berarti hitung-hitungan ya? Nah, lebih tepatnya kayak gitu sih. Oke, alasannya apa sih kamu ngambil hitung-hitungan tuh? Iya, karena tertarik aja gitu dalam dunia perhitungan. Wih, tertarik ya? Karena unik. Unik? Apa uniknya? Ya karena dari satu angka menjadi banyaknya angka. Dari satu angka jadi banyaknya angka. Oke, mungkin teman-teman Sobat Radar Banten Podcast tuh agak mungkin aku juga gitu ya, kayak kurang meminati tentang perhitungan gitu. Nah, menurut kakak istimewanya apa sih tentang perhitung-hitungan gitu? Jadi kita bisa menaksir gitu. Misalkan ada perhitungan. Jadi ada untung rugi gitu. Kalau misalkan dalam dunia usaha itu kan ada untung rugi. Jadi kita harus menghitung dan memprediksikan gitu bahwasanya kita kapan untung, kapan rugi. Terus berapa besarnya untung, berapa besarnya rugi. Agak pusing ya. agak pusing nih. Tapi awalnya gimana sih kakak bisa ngambil perbankan tuh? Awalnya itu iseng-iseng aja sih sebenarnya. Iseng-iseng? Iya. Iseng-iseng berhadiah. Jadi gini ceritanya. Gimana? Ketika mau lanjut kuliah nih, itu bingung ya mau ngambil apa nih. Tiba-tiba adalah iseng-iseng aja dulu ngambil perbankan, ngambil ekonomi, ngambil hukum ekonomi syariah. Dan akhirnya yang lolos di perbankan gitu. Oh gitu. Iya, semuanya hitung-hitungan. Semuanya hitung-hitungan gitu ya. Aduh. Oke. Tapi sebelumnya kakak tuh berarti ambil SMK akuntansi atau SMA atau seperti apa? Pernah di SMA, pernah di MA juga. Pernah di SMA, pernah di MA. Gimana tuh? Pernah dua-duanya? 2 sekolah apa gimana? 2 sekolah. 2 sekolah, dua-duanya dijalanin? Iya, enggak. Oh enggak, gimana tuh ceritanya? Jadi dulu sekolah SMA itu di Lampung ya, ngambil jurusan IPA atau MIA. Dan setelah beberapa tahun kemudian pindah ke Serang, itu ngambil di Alia. Kemudian jurusan IPS. Jadi tapi IS ya. Kenapa nggak ngambil IPA lagi? Karena nggak ada. Oh nggak ada. Oke, baik. Jadi yang ada aja. Iya. Oke, seru juga nih ya ternyata. Kalau aku itu agak bingung nih kalau masalah perhitungan tuh agak mager gitu ya. Tapi Kak Syadat ini tertarik. Oke, tadi kesibukannya kakak mengikuti organisasi di kampus. Iya. Apa saja sih tadi Kak? Ada Bank Mini VB. Bank Mini VB itu apa? Itu kayak organisasi yang ada di internal Fakultas Ekonomi Bisnis Islam ya, yang ada di UIN Banten. Itu mencakup beberapa pelatihan. Misalkan di bank itu merupakan bank intra kampus. Jadi semua mahasiswa bisa nabung di situ. Bahkan dosen pun banyak yang nabung di situ. Jadi kita sebagai volunteer seperti karyawan lah, kayak simulasi gitu. Oh begitu. Terus apa lagi tuh yang diikutin? Pusat seni. Pusat seni. Apa tuh pusat seni? Wah, ini dari perhitungan ke seni tuh emang agak nggak nyambung ya? Apa nyambung? Ya gitulah. Gitulah ya, agak nggak nyambung di menurut aku nih. Kenapa tuh? Terus kalau seni itu seperti apa? Ya kalau seni itu paling ada 3 cabang. Misalkan ada marawis, kemudian ada tari, ada paduan suara juga.
Oke, kalau kamu kemana nih? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Wow, sangat multi talenta ya. Tiga-tiganya nih diikutin Iya. semua, marawis, tari dan juga paduan suara. Tiga-tiganya diikutin. Iya. Tapi kamu lebih prefer kemana sih dari ketiga itu? Seni tari sama paduan suara. Seni tari dan paduan suara. Iya. Oke, kalau tari kenapa suka tari? Nggak tahu, refleks aja gitu dari SMA ngeliat orang nari, kayaknya enak banget, lentur kada tulang gitu. Kayak gak ada tulang gitu ya. Tapi setelah dijalani Ya asik-asik susah sih. asik-asik susah. Susahnya kenapa? Iya, karena tradisional kan identik sama tantangan gitu ya. Susah banget membengkokkan badan gitu tuh. Jadi tarinya lebih ke tradisional atau lebih ke kayak dance atau seperti Tradisional. tradisional. Nah, kalau tari tradisional tuh apa sih Kak, apa aja gitu yang udah Kakak pelajari atau udah Kakak coba gitu? Banyak sih, dari tarian Lampung juga ada, tari bedana, tari melinting, kemudian untuk cewek itu ada namanya tari Sigah Pungutan. Kemudian untuk yang di Sunda itu ada tari goyang Karawang, kemudian genjring, dan di Banten juga ada rapak bedug. Kemudian ada yang namanya tari Assalamualaikum, Mali Jamaliyah dan sebagainya. Wah, keren banget ya Sobat Radar Banten. Ini benar-benar salah satu anak muda yang juga membudayakan budaya yang saat ini tuh millennials tuh udah jarang gitu. Jarang banget. Jarang banget Iya. gitu ya. Nah, apa sih Kak yang bikin Kakak tertarik nih Kak buat belajar tarian tradisional begitu? Iya, karena anak muda zaman sekarang itu kan udah minim banget nih untuk mengikuti atau tertarik dalam dunia tradisional, misalkan untuk melestarikan lah gitu tuh. Nah, jadi selaku generasi muda, saya sendiri termotivasi gitu. Kenapa enggak saya aja yang memajukan seni ini daripada mati gitu loh. Makanya saya ikuti, saya perdalam, dan juga saya ya pelatihan. Pelatihan. Oke, kalau pelatih dan belajar tuh di mana Kak? Tadi kan itu untuk yang organisasi ya. Itu di kampus atau di luar? Yang Iya. marawis, tari dan paduan suara. Kalau itu di kampus. Itu di kampus. Di luar juga ada lagi. Di luar juga ada lagi. Ada. Oke, di mana tuh? Di mana saja? Terus juga apa di beberapa tempat atau cuma satu? Banyak sih sanggar. Banyak. Berarti Iya. kamu ikutin semua gitu. Ya nggak semua juga, tapi hampir dibilang lebih dari 3 sih. Lebih dari 3. Wow, wow, aku speechless dengernya. Kaget banget ini. Karena keren sekali gitu, jarang sekali ada anak muda, apalagi millennials ya, yang mau belajar, terus juga bahkan mengikuti 3 gitu. Mungkin kalau dari organisasi gitu ya, itu kan dari kampus gitu, itu masih ya aku juga bisa gitu, tapi ini di luar gitu yang kayak aku wow. Oke, kalau di luar tuh lebih dari 3. Iya. Kalau boleh disebutin di mana aja sih? Sekarang saya lagi fokus di Sanggar Widya Mahardika, kemudian di Anindita Diksi, kemudian di Mojang Citra Production, sama di mana lagi ya, Pusat Seni, dan satu lagi nih Oke. di Bantenesia Production. Bantenesia? Iya. Wow. Nah, dari Sanggar itu tuh Kakak awalnya tuh mencari tahu atau dapat rekomendasi atau seperti apa sih? Untuk sebelumnya itu nyari sendiri ya. Jadi sebelum masuk itu kayak tertarik gitu tuh. Nah, selanjutnya setelah tampil setahun gitu, itu ada yang narik gitu. Jadi Oke. ditarik, mau nggak latihan kesini, jadi gabung ke anggota kita gitu. Lumayan juga sih. Jadi bisa jadi cuan juga itu. Oh gitu? Iya. Dari belajar tari gitu ya, bisa jadi cuan? Bisa banget. Gimana tuh dapet cuannya tuh? Ya, tari kan sekarang kan kayak gimana ya? Bisa dimanfaatkan gitu dalam mapag panganten gitu tuh. Jadi kita bisa dipanggil dari MUA atau dari MC sendiri. Jadi bisa untuk mapag panganten dan sebagainya. Oke, jadi biasa di acara pernikahan. Iya. Tuh buat Sobat Radar Banten Podcast, gimana? Tertarik ya, tadi kan juga udah disebutin ya, sanggar-sanggar yang udah Kak Cadet ikuti gitu. Oke, seru sekali nih. Terus Kakak menggeluti gitu bidang apa lagi sih Kak? Tadi kan udah marawis, udah tari, terus juga paduan suara, organisasi kampus juga. Apa lagi nih Kak? Untuk tahun ini saya sedang terjun di Citizen Banten jurnalistik nih tahun 2022, dan di Radar Banten yang sekarang
kelas jurnalistik dan juga di kelas magang program Banten TV. Wow. Hebat sekali ya, sangat aktif ya Bun. Pecicilan banget. Semuanya diembat. Tapi gimana sih manage waktunya? Lancar sih. Lancar? Gak ada yang bentrok-bentrok atau sekiranya harus ada yang dilepas begitu? Ya paling kalau bentrok kita lihat dulu posisi kita lagi di mana. Kalau misalkan posisi itu penting, kita pilih itu gitu. Kalau misalkan posisi kita di situ tidak terlalu penting, kita pilih yang lebih penting gitu. Oke, ini seru banget ya buat dibahas ya teman-teman ya. Karena kan untuk tari terus juga ekskul lain gitu ya, yang kakak bisa geluti itu, kakak juga ikut jurnalistik. Nah ini nih agak melenceng ya, agak beda gitu. Nah kenapa nih mau ikut jurnalistik nih? Ya karena tertarik aja gitu. Kayaknya jadi wartawan tuh seru gitu loh, terjun ke lapangan, terus ngetik redaksi segala macam. Kayaknya itu butuh effort lebih tinggi gitu. Jadi karena tertarik. Iya. Dan challenging gitu ya. Niat intinya. Niat. Kenapa nih dari perbankan wartawan gitu? Ya karena unik aja gitu. Unik. Iya. Selain unik ada lagi? Penasaran gitu. Tapi setelah tadi kakak kan udah ikut ya, gimana sih feelingnya gitu? First impression seru enak gitu, tapi ada pusing-pusingnya dikit sih. Pusing-pusingnya dikit? Nyari judul, terus nyari permasalahan juga pusing sih. Oh gitu? Playing victim. Lebih pusing jurnalistik atau perbankan? Jurnalistik? Iya. Lebih pusing daripada hitung-hitungan? Iya. Wah, kalau hitung-hitung kan ilmu pasti gitu. Kalau jurnalis itu harus telusuri, jangan sampai ada hoax. Wow, keren sekali. Oke. Terus selain itu apa lagi nih Kak? Tadi kan udah ikuti banyak banget nih. Ada lagi nggak sih yang kakak sekarang lagi geluti gitu? Sekarang itu mungkin bakal ada pemilihan duta baru gitu ya. Oke. Dulu juga saya di pageant itu jadi duta perbankan syariah tahun 2020. Nah sekarang mau ada oprek lagi nih gitu. Duta perbankan syariah? Iya. Jadi mau ikut duta nih? Enggak, udah lengser. Tapi mau ngadain lagi. Biar lebih ada generasi gitu. Oke, kamu yang jadi panitia atau kamu jadi peserta lagi? Panitia mungkin. Panitia untuk mencari millennials baru yang lebih-lebih. Oke. Terus kakak tuh kan tadi di pernikahan ya? Iya. Nah, udah kemana aja sih kakak di nari gitu? Selain di pernikahan, apakah ada di acara lain atau masih di pernikahan? Apa tuh? Ada. Kemarin ada acara seminar nasional yang diadain oleh siapa ya? Syafi'i Effendi gitu. Itu acara di Keramat Watu dan spesies banget sama panggungnya, gede banget. Oh ya? Itu biasanya kakak kalau tampil tuh per tim atau biasanya yang dipanggil aja atau seperti apa sih sistem kalau mau nari gitu? Mungkin kan teman-teman di sini yang persiapan mau wedding terus juga mau ada acara gitu kan, mau manggil yang nari, gimana sih Kak sistemnya kalau misalnya kita mau panggil kakak untuk nari? Tergantung permintaan sebenarnya. Oke, permintaan. Tapi pada umumnya untuk pernikahan itu tim. Jadi mungkin ada 4 penari, kemudian 1 baksa, 1 aki ataupun ambu gitu. Jadi nini ya. Udah paling segitu doang. Oh jadi itu ada peran-perannya? Ada. Apa aja coba Kak tadi? Tadi ada aki itu pemeran sebagai kakek-kakek tua. Terus ada juga ambu atau nini, itu banyak sekarang yang banyak versi, ada yang zaman kuno, ada pun misalnya modern banget udah pakai wig segala macam. Terus ada juga baksa itu pemegang payung biasanya. Kemudian ada pemayang, itu penari, 4 penari untuk nyambut pengantin. Oke, dari semua peran itu ada maknanya tersendiri? Ada. Apa sih Kak kalau dari aki tadi tuh? Aki itu jadi kayak menyambut pengantin pria gitu untuk memasuki ke dalam keluarga baru gitu di pernikahan perempuannya ini. Terus? Yang ambu itu sebagai istrinya ceritanya. Istrinya? Iya. Jadi gimana tuh nanti itu? Iya, ada pemeran di situ, ada berdua itu nanti dia beradu peran. Jadi mungkin kayak buat lawak-lawakan gitu tuh. Biar ketawa, biar menghibur. Nah, kalau pemayang biasanya dia tuh untuk ya penampilan tari kayak biasanya. Terus
jadi dayang-dayang lah gitu. Kalau Baksa mungkin sebelum memayungi pengantin itu dia ada gerakan-gerakan tertentu. Oke, boleh di-spill nggak sih biasanya sekali tampil tuh berapa? Berapa ya? Ya lumayan lah buat jajan. Buat jajan, buat ke kampus gitu. Lumayan, apalagi kalau tiap hari kan ya. Wah iya sih. Kemarin seminggu berturut-turut loh. Seminggu berturut-turut. Iya. Setiap hari ada. Ada. Oh biasanya kalau sehari itu kakak ke satu pernikahan atau misalnya bisa 2 atau 3 gitu? Ya tergantung acara juga. Biasanya ada yang cuma setelah kirab doang, ataupun ada yang pas akadnya doang. Jadi bisa jadi 2, 3 dalam sehari. 1 hari 2, 3. Iya. Kuat itu. Kuat. Wah hebat sekali ya. Oke mungkin untuk nextnya nih kak. Nextnya sih apa sih yang kakak mau capai dari seluruh kegiatan yang kakak lakukan sekarang? Intinya kita ambil baiknya dulu gitu, dimana kita berproses, jadi ya di situ kita akan menikmati proses itu, mau dimanapun itu dan kapanpun itu, tetap kita selagi ada niat ya insya Allah gitu kedepannya bakal jadilah. Misalkan kalau kita sekarang menggeluti tari gitu ya, itu bisa jadi kita jadi seniman gitu, seniman tari yang bayarannya luar biasa lah, gede gitu loh. Tahu seniman kan ya? Iya. Luar biasa itu. Hebat. Wah sebenarnya masih banyak banget yang mau aku tanya-tanya nih kak. Cuman berhubung durasinya sudah mepet gitu ya, mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Terima kasih kak telah hadir. Ya sama-sama. Hari ini di Radar Banten Podcast juga memberikan ilmu dan juga pengetahuan baru nih buat teman-teman yang ada di rumah. Oke teman-teman, jangan lupa buat subscribe channelnya Radar Banten YouTube channel. Terus juga jangan lupa dengerin podcast ini di Spotify Radar Banten. Dan juga jangan lupa buat follow Instagramnya Radar Banten. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Saya pamit undur diri. Dadah.